Terus kalau yang kedua, yang termodinamika kedua itu dikasih tahu, ini nih kayak gini nih. Nih yang kayak tadi juga steam jadi pas masuk itu steam generator, yang pas keluar dia pakai condenser. Berarti kan kalau pas masuk dia bentuknya masih steam atau vapor. Terus pas keluar bentuknya antara liquid kalau nggak dalam 2 fase. Karena kan nggak mungkin pada saat dia di condense atau pas lewatin condenser semuanya berubah jadi liquid gitu kan. Pasti masih ada yang sisa-sisa, jadi masih sisa-sisa gas gitu. Jadi pertama ada heat masuk, terus heat keluar. Terus nih, heat transfer to boiler, berarti heat masuk 238, heat keluar 58. Ini dapat dari soal yang sebelumnya, ini juga soal sebelumnya, tapi yang outlet ini sama yang ini itu sebenarnya nggak usah dicari juga udah bisa kerjain. Tapi kalau ini mesti dibandingin buat bisa dapat P ininya, karena kan kita mau cari Q-nya kan, atau mau cari entalpinya gitu. Makanya mesti pakai data si P. Ini kita perbandingan. Jadi ini X-nya, jadi 2/350 sama dengan X per 238. Didapat 1,36. Terus, ini 1,36 ya, dari ini yang rumus ini. Terus, buat nyari Q inletnya berarti kan, karena dia 1,36, dan ini kan masuk dia bentuknya steam. Steam itu berarti kita pakai yang ini. Tabel yang ini. Kalau yang sebelumnya itu nih, superheated vapor properties for steam. Kalau ini berarti pakainya yang ini sama aja. Tapi bedanya ini kan yang ini range-nya dari 1,6 sampai 1,8, 2. Kalau ini dari 1, 2 sama 4 gitu. Nah, lihat sekarang suhu kita berapa? Suhu kita 238. 238 itu terjepit di antara 200 sama 250. 200, 250. Jadi 238 di antaranya. Terus geser sampai ke yang 1,4. 1,4. Terus lihat deh ininya, entalpinya. Sini 2803, 803, 2927,9. Terus kita interpolasi. Pas kita interpolasi, berarti ini kan rumusnya jadi kayak gini nih. Interpolasi kan yang X min X1 per X2 plus 1 min Y. Ini ada sama dengan pokoknya. Gitu. Jadi kan yang kita cari itu nanti si Y-nya gitu loh. Berarti buat nyari Y-nya kan berarti X min X1 dikali Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 ditambah Y1. Oke, nanti formulanya jadi kayak gini. Nanti dapat 238 tuh ternyata 2897,924. Nah, udah dapat Q-nya, Q masuk, sekarang kita cari Q keluarnya berapa. Untuk nyari Q keluarnya langsung lihat aja di sini, saturated properties for steam gitu kan. Cari di HFG. Kenapa HFG? Karena pas dia kan suhunya nih 58. Sedangkan sebelumnya itu suhu 100 baru X-nya itu 100% gitu loh. Maksudnya pas suhunya 100, di sini suhu 100, ini kan P-nya 0,1. Nih, di saat P-nya 0,1, pressure 0,1 berarti kan di sini. Suhunya itu 100. Berarti kita bisa bilang di saat pressure 0,1 MPa dan suhu 100, dia adalah 100% gas gitu. Berarti kalau sekarang kita punya suhunya 58 derajat doang, berarti nggak bakal 100% gas kan? Makanya yang pas nanti buat cari Q outlet kita lihat di yang kolom HFG gitu. Nah, suhu kita 58 berarti di antara 55 dan 60. Antara 55 dan 60 geser terus sampai ke HFG berarti 2369,8 sama 2357,6. Nah, terus berarti kita interpolasi lagi kan. K24 kurang K22. K24 ini X min X1 dikali Y2 min Y1 dibagi sama X2 min X1, ini X2 min X1 ditambah sama Y1-nya, 22 ini sini. Nah, dapat deh segini.
Gitu, udah dapet kan? Udah dapet. Sekarang kita disuruh buktiin bahwa siklus Wolff konsisten dengan Clausius theorem dan kondisi siklus adalah reversible. Kalau Clausius theorem itu kurang dari 0 adalah irreversible. Tapi kalau misalkan dia lebih dari atau sama dengan 0, dia reversible. Nah, irreversible itu, maksudnya kita disuruh tentuin dia reversible atau irreversible-nya itu untuk seluruh cycle-nya. Jadi semua cycle. Jadi hasil dari si delta S universe ini mesti lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, terus buat nyari delta system, berarti kan rumus delta S universe kan delta S system tambah delta S surrounding. Sekarang kita cari dulu sistemnya. Sistem itu kita maksudnya kita nggak bisa langsung bilang yang di steam generator itu sistem terus yang di kondenser itu surrounding, nggak bisa, karena yang namanya sistem terdiri dari si generator sama kondenser gitu kan. Makanya delta S system berarti nanti yang out kurang yang in gitu. Atau yang in kurang yang out ya, H in kurang H out gitu. Makanya di sini ini kita cari dulu yang steamnya. Steam generator itu berarti kan yang in ini yang ini berarti F17 ini Q-nya rumusnya kan delta S itu sama dengan S itu sama dengan delta H per T. Ini delta H kita H per T. Suhunya berapa pas in? Pas in itu suhunya adalah 238. 238 kita ke Kelvin dulu, makanya di sini tambah 273. Terus yang kondenser juga sama. Kondenser H out-nya berapa? 2362. 2362 dibagi sama 273 tambah L11. L11 itu ini suhunya gitu. Nanti dapat sistemnya tuh tinggal 25 ini yang in kurang out. Dapat tuh sistemnya kan. Nanti dia irreversible. Karena kan minus. Tapi itu yang di dalamnya doang. Terus untuk delta S sistemnya, nih kan udah dapat. Nah, sekarang surrounding. Surrounding itu yang namanya lingkungan, berarti kita patokannya adalah suhu standarnya 25 derajat. Ya kan? Nah, suhu standar 25 derajat. Ya udah, delta S surrounding berarti sama lagi in kurang out. In-nya 2897,9 dibagi sama suhu delta H bagi T. T-nya itu 25 derajat ditambah 73 berjadi Kelvin dikurangin sama L24 dikurangin sama outlet nih. L24 dibagi sama suhunya sama juga karena kan dia surrounding. Jadi 25 derajat tambah 273. Nanti dapat sekian. Buat delta S universe, ya udah tinggal tambahin aja gitu, tambahin ini nama ini. Positif kan? Berarti dia reversible. Terus ditanya phase of fluid in steam generator. Namanya steam generator ya otomatis bentuknya phase steam dong atau vapor kan. Sedangkan kalau di fluid condenser tadi keluar suhu kita 58 derajat. Kalau 58 derajat maka dia phase-nya adalah vapor dan liquid gitu.